Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram lingkaran. Oke, mari kita simak penjelasannya ya. Pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Misalkan, kita ambil contoh diketahui data hobi olahraga siswa kelas 7H. Di sini ada beberapa hobi, yaitu sepak bola, panahan, renang, dan basket. Nah, yang diikutinya yaitu sepak bola sebanyak 8 siswa, kemudian panahan 5 siswa, kemudian renang 7 siswa, dan basket 4 siswa. Sehingga totalnya yaitu 24 siswa. Nah, bagaimana cara membuat diagram garisnya? Pertama, teman-teman buat garis horizontal dan vertikal seperti berikut ini. Kemudian beri tanda seperti ini, teman-teman. Kemudian, silakan teman-teman diisikan berupa angka. Setelah itu, kita bentuk diagramnya. Pertama, kita masukkan dulu dari yang hobi sepak bola, yaitu 8. Nah, gambarkan sebagai berikut ini. Kemudian kita beri titik. Setelah itu, panahan 5 siswa. Kemudian renang 7 siswa. Dan basket 4 siswa. Nah, setelah selesai, teman-teman hubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya sebagai berikut ini ya, secara berurutan. Nah, maka inilah yang disebut dengan diagram garis. Seperti itu teman-teman. Mudah ya? Oke, mari kita lihat contoh yang lain. Di sekolah A terdapat 35 guru, sekolah B kemudian 50 guru, kemudian sekolah C 40 guru, sekolah D 55 guru, sehingga totalnya yaitu 180 guru. Oke, bagaimana cara membuat diagram garisnya? Pertama, teman-teman buat garis vertikal dan horizontal. Kemudian beri tanda seperti gambar berikut ini. Setelah itu, teman-teman masukkan sesuai dengan urutannya masing-masing. Kita dari sekolah A terlebih dahulu ya, teman-teman, yaitu 35. Maka kita gambarkan di sini seperti ini, teman-teman. Jangan lupa kita beri titik. Kemudian sekolah B 50, sekolah C 40, dan sekolah D 55. Setelah itu kita hubungkan sesuai dengan urutannya ya. Nah, maka akan terbentuklah diagram garisnya sebagai berikut ini, teman-teman. Mudah ya? Insya Allah. Oke, sekarang mari kita bahas yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Misalnya nih, diketahui data hobi olahraga siswa kelas 7H. Nah, misalkan tabelnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita hitung dalam bentuk sudut ya. Berarti nanti outputnya yaitu berupa derajat. Bagaimana cara menghitungnya? Teman-teman, di sini caranya, misalkan untuk mencari yang sepak bola ya, maka kita hitung banyaknya siswa yang mengikuti sepak bola per jumlah total siswa, yaitu 24. Kemudian dikalikan dengan satu sudut putaran penuh, yaitu 360 derajat. Ini kita bisa coret, sederhanakan ya, 360 dibagi 24, yaitu kita dapatkan 15. Kemudian kita kalikan 8 dikali 15, hasilnya adalah 120 derajat. Maka kita bisa isikan di sini 120 derajat. Kemudian kita cari yang selanjutnya, yaitu yang panahan. Berarti kita tuliskan di sini 5 per 24 dikali 360 derajat ya. Maka kita dapatkan yaitu 360
dibagi 24, ini kita bisa coret, dapatkan 15, kemudian 5 dikali 15, yaitu 75 derajat. Maka kita masukkan ke dalam tabel berikut ini, 75 derajat, seperti itu teman-teman. Kemudian kita cari lagi untuk sudut yang lainnya, yaitu renang ya, yaitu kita bisa tuliskan 7/24 dikali 360 derajat. Ini bisa kita coret, dapatkan 15, kemudian 7 dikali 15, hasilnya yaitu 105 derajat. Maka kita dapat tuliskan ke dalam tabel, yaitu 105 derajat. Kemudian kita cari yang terakhir, yaitu basket. Maka kita bisa tuliskan 4/24 dikali dengan 360 derajat. Ini kita bisa sederhanakan, kita dapatkan 15, 4 dikali 15, yaitu 60 derajat. Maka kita bisa masukkan ke dalam tabel, 60 derajat. Nah, bila kita gambarkan dalam lingkaran, maka bentuk lingkarannya sebagai berikut ini teman-teman. Nah, seperti itu. Mudah ya? Insya Allah. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Diketahui data guru di sekolah provinsi X. Nah, data gurunya sebagai berikut ya. Maka kita harus mencari sudutnya. Kita cari satu persatu ya, dari sekolah A terlebih dahulu. Banyaknya guru di sekolah A per total guru di provinsi tersebut, yaitu 180, dikali dengan 360 derajat. Maka kita akan dapatkan sudutnya sebesar, ini kita bisa sederhanakan menjadi 2, 35 dikali 2, hasilnya adalah 70 derajat. Kita masukkan ke dalam tabel 70 derajat. Kemudian kita cari untuk sekolah B. Di sini kita bisa hitung 50/180 dikali dengan 360 derajat. Maka kita dapatkan, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2, 50 dikali 2, hasilnya adalah 100 derajat. Maka kita bisa masukkan ke dalam tabel, yaitu 100 derajat. Kemudian kita cari yang ketiga, yaitu di sekolah C. 40/180 dikali dengan 360 derajat. Ini kita bisa sederhanakan, kita dapatkan 2, 40 dikali 2, yaitu 80 derajat. Kita masukkan ke dalam tabel 80 derajat. Kemudian kita cari yang terakhir, yaitu di sekolah D. 55/180 dikali dengan 360 derajat. Ini kita bisa sederhanakan, kita dapatkan 2, 55 dikali 2, hasilnya adalah 110 derajat. Maka kita masukkan ke dalam tabel 110 derajat. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian bila digambarkan dalam sebuah lingkaran, maka bentuk lingkarannya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Mudah ya? Insya Allah. Kemudian bagaimana jika kita mencari dalam besar? Nah, maka untuk mencari dalam satuan besar, yaitu kita bisa mengkalikan dengan 100%. Kalau tadi kita dalam sudut 360 derajat, kalau ini dikalikan dengan 100%. Maka kita bisa tuliskan 8/25 untuk sepak bola ya, dikali dengan 100%. Ini bisa kita sederhanakan, 100 dibagi 25 yaitu 4, kemudian 8 dikali 4 hasilnya adalah 32%. Maka kita bisa masukkan ke dalam sini 32%. Kemudian untuk panahan, yaitu kita bisa tuliskan di sini
6 per 25 dikali dengan 100%. Ini kita bisa sederhanakan, kita dapatkan 4, 6 dikali 4 hasilnya adalah 24%. Maka kita masukkan ke dalam tabel 24%. Kemudian kita cari untuk renang, yaitu 7 per 25 dikali dengan 100%. Ini kita bisa sederhanakan, kita dapatkan 4, 7 dikali 4 yaitu 28%. Ini kita masukkan ke dalam tabel 28%. Kemudian kita cari yang terakhir yaitu basket. 4 per 25 dikali dengan 100%. Maka kita dapatkan, ini bisa kita coret, dapatkan 4 kali 4 yaitu 16%. Ini kita bisa tuliskan ke dalam tabel sehingga kita dapatkan bila dijumlahkan ini totalnya adalah 100% ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimana misalkan dalam bentuk lingkarannya? Nah, untuk dalam bentuk lingkarannya maka bisa ditampilkan sebagai berikut teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang lainnya yaitu di sini, misalkan untuk mencari besar sekolah A, maka kita bisa tuliskan di sini 30 per 200 dikali dengan 100%. Maka ini kita bisa coret, kita dapatkan yaitu 0,5. 30 dikali 0,5 maka kita dapatkan 15%. Kita bisa masukkan ke dalam tabel 15%. Kemudian untuk yang sekolah B, maka kita bisa tuliskan 70 per 200 dikali dengan 100%. Ini kita bisa coret, kita dapatkan 0,5. Kemudian 70 dikali dengan 0,5 kita dapatkan 35%. Kita masukkan ke dalam tabel 35%. Kemudian kita cari untuk sekolah C. Maka di sini kita bisa tuliskan 40 per 200 dikali dengan 100%. Ini kita bisa sederhanakan, kita dapatkan 0,5, 40 dikali 0,5 maka kita dapatkan 20%. Kita masukkan ke dalam tabel yaitu 20%. Kemudian kita cari besar untuk sekolah yang terakhir ya, yaitu di sini kita bisa tuliskan 60 per 200 dikali dengan 100%. Ini kita bisa sederhanakan, kita dapatkan 0,5, 60 kali 0,5 hasilnya adalah 30%. Maka kita masukkan ke dalam tabel 30%. Nah, untuk penggambaran dalam lingkarannya, maka bisa digambarkan sebagai berikut ini teman-teman. Nah, seperti ini, itu untuk membentuk diagram lingkaran. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.